Gajah di pelupuk mata tak nampak adalah penggalan dari sebuah peribahasa. Tapi kalau gajah di atas pohon adalah istilah yang amat sangat menggambarkan Arsenal. Perlahan, gajah itu bakal jatuh sendiri. Seperti Arsenal yang lagi-lagi membuang poin saat menghadapi tim juru kunci Wolverhampton. Di tengah kejaran Manchester City, Arsenal yang dari awal sudah tancap gas tampak mulai kehabisan bensin. Hasil imbang melawan Wolves juga memperlihatkan satu masalah yang lebih besar, yakni soal tekanan mental. Lantas, apakah hasil imbang ini jadi tanda-tanda dari alam kalau Arsenal akan menambah masa puasanya menjadi 21 tahun? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas kegagalan Arsenal amankan poin penuh saat melawan Wolves. Apakah ini menjadi bukti ucapan banyak orang bahwa Arsenal adalah tim yang tak punya mental juara? Mari kita ulas bersama. Musim 2025-2026 tak bisa dipungkiri telah menjadi musim terbaik bagi Arsenal sejak 2004. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, The Gunners kembali memperlihatkan mental juara mereka. Setidaknya itulah yang mereka yakini sampai akhir tahun 2025 kemarin. Sejak laga awal musim, armada Mikel Arteta langsung tancap gas. Arsenal merangsek ke papan atas dan hampir tak memberi ruang bagi pesaing untuk bernapas. Sepanjang musim ini, faktanya mereka bahkan cuma menelan 3 kekalahan. Hanya Liverpool, Aston Villa, dan Manchester United lah 3 tim yang bisa menaklukkan sang meriam. Faktanya, Arsenal sudah bertengger di puncak klasemen sejak pekan ke-7 dan menutup tahun 2025 dengan status yang sama. Memasuki tahun 2026, mereka bahkan hanya pernah sekali kalah dan tetap kokoh di posisi teratas. Konsistensi ini menjadi bukti paling nyata bahwa Arsenal musim 2025-2026 adalah Arsenal paling siap untuk menjadi juara. Arsenal seolah belajar dari kesalahan 3 musim sebelumnya, di mana mereka cuma jadi penggembira persaingan gelar juara. Bahkan, Liverpool yang baru ganti pelatih saja bisa kalahkan Arsenal dalam perburuan gelar. Konsistensi di musim 2025-2026 membuat Arsenal dan Mikel Arteta yakin sudah waktunya berbuka puasa. Performa konsisten dan ketangguhan Arsenal barangkali dianggap sebagai bukti bahwa tim ini punya mental juara. Namun masih banyak orang yang tidak menganggap demikian. Ketangguhan Arsenal di awal musim itu menurut beberapa orang cuma semacam gertak sambal. Rasa pedasnya cuma di awal sebelum akhirnya hilang seiring waktu. Pendapat ini diutarakan tanpa alasan. Musim 2022-2023 dan 2023-2024, Arsenal menyerah dari Manchester City. Meski sempat unggul cukup jauh di puncak klasemen, lalu pada 2024-2025, meriam London memberi jalan lebar Liverpool untuk juara. Berkaca dari masa lalu, ada banyak yang menilai Arsenal belum atau bahkan tak punya mental juara. Mantan pemain Chelsea, Joe Cole, termasuk salah satu orang yang berpendapat demikian. Cole berkata bahwa rasa cemas masih menyelimuti Arsenal, bahkan di tengah performa positif mereka musim itu. Satu-satunya yang harus mereka perbaiki adalah soal mental, itu terasa di stadion, rasa gugup di semua tempat, kata Joe Cole kepada TNT Sports. Legenda Manchester United Roy Keane, bahkan legenda Arsenal Patrick Vieira juga melihat hal yang sama dengan Joe Cole. Keduanya sepakat bahwa Arsenal adalah tim yang lemah secara mental. Menurut Keane dan Vieira, Arsenal tidak berani ambil resiko, dan itulah yang membuat mereka berbeda daripada klub raksasa lainnya. Mereka harus paham bahwa saat berada di lapangan mereka harus membawa lebih banyak energi dan lebih banyak resiko, kata Vieira, melansir Daily Mail. Pernyataan itu pun diamini Keane, bahkan saat Arsenal cetak 1 gol, kelakuan mereka mengkhawatirkan. Anda pasti heran kenapa Arsenal merasa puas dan main aman dengan 1-0, kata Keane. Tentu ada alasan mengapa Arsenal disebut tak punya mental juara. Bayang-bayang kegagalan masa lalu, bagaimanapun masih menghantui para pemain meriam London. Di sisi lain, Mikel Arteta sudah belajar bahwa sepak bola hanya soal menang. Maka lahirlah filosofi pragmatisme yang kemudian dipertanyakan Vieira dan Keane tadi.
Di tengah perdebatan soal mental juara, Alam kembali menantang Arsenal untuk membuktikan kapasitas mental mereka. The Gunners ketiban rezeki karena pada pekan ke-27, mereka akan menghadapi tim juru kunci, Wolves. Tentu, dengan status bak bumi langit, ini adalah kesempatan untuk bisa memperlebar keunggulan di puncak. Seperti yang sudah diketahui, pada pekan ke-26, jarak antara Arsenal dengan Manchester City di posisi kedua hanya terpaut 4 poin. Dengan kualitas skuad City yang terus menggila di bawah arahan Pep Guardiola, tekanan jelas berada di pundak Mikel Arteta dan anak asuhnya. Pekan ke-27 jadi momen sempurna untuk melepaskan tekanan itu. Seperti yang sudah disebutkan, Arsenal dan Wolves adalah dua tim dengan performa bertolak belakang, bak bumi dan langit. Sementara Arsenal ada di puncak, Wolves berada jauh di bawah sana, di dasar jurang degradasi, tepatnya di urutan ke-20. Sang serigala berbulu emas sedang mengintip menunggu siapa yang bakal terpeleset di atas. Sepanjang musim ini, Wolves cuma catatkan 1 kemenangan. Tim berjuluk The Old Gold didera berbagai masalah yang membuat mereka terancam turun kasta lagi. Semua orang juga mungkin merasa ini man match gampang buat Arsenal. Rasanya seperti membandingkan hidrogen bomb versus coughing baby. Lazimnya, jika ada sebuah tim raksasa apalagi tim yang katanya kandidat juara bersua dengan tim semenjana, maka tim raksasa itu bisa menang mudah. Namun Arsenal justru sebaliknya. Alih-alih membungkam kritikan para legenda yang tadi sudah bersuara, Arsenal malah seolah membuktikan masalah mental itu benar adanya. Arsenal butuh 4 menit untuk langsung membobol gawang Josesa via Bukayo Saka. Piero Hincapié membuat Arsenal memperlebar langkah 11 menit setelah babak kedua berjalan. Namun apa yang dikatakan Roy Keane ternyata benar-benar kejadian. Arsenal memilih bermain aman, seperti tak punya gairah untuk menyerang. Padahal waktu masih banyak. Tentu saja momen ini dimanfaatkan Wolves yang sejatinya tampil tak bagus-bagus amat. Lingkungan indah Hugo Bueno justru membangkitkan gairah sang serigala untuk menyumbat moncong sang meriam. Hingga pada akhirnya kegugupan yang dikatakan Joko membuat Arsenal benar-benar runtuh di menit-menit tambahan. Wolves sedang berada dalam posisi menyerang, mencoba mengantisipasi cross Matheus Mane. Gabriel dan David Raya malah saling bertubrukan. Tom Edozie melihat ada celah terbuka dan langsung menghajar bola. Sayangnya Calafiori yang ada di mulut gawang menghalau bola tak sempurna, hingga membuat jala David Raya bergetar. Arsenal memang berhasil amankan 1 poin. Mereka tidak kalah melawan Wolves. Namun hasil imbang 2-2 di Molineux menggambarkan bahwa masalah mental itu nyata adanya. Arsenal mungkin bisa mencetak lebih banyak gol. Namun pendekatan main aman justru membuat mereka kecolongan dan akhirnya kehilangan poin. Pada titik ini, Arsenal perlu sadar bahwa misi mereka cuma satu, menjauh dari kejaran Manchester City sejauh mungkin. Selisih tipis adalah undangan terbuka bagi City untuk masuk dan kembali merebut gelar. Secara sudah menunjukkan Arsenal bisa saja karam hanya karena satu lubang kecil, yaitu masalah mental mereka. City jelas jadi rival paling berbahaya buat Arsenal. Mungkin anak asuh Pep Guardiola juga masih beberapa kali tampil angin-anginan. Namun berkaca sejarah, periode-periode akhir biasanya jadi periode City tancap gas. Mereka seperti seorang pembalap yang sengaja menghemat ban di awal untuk kemudian menyalip sang pemain di lap-lap akhir. Menghindari City jelas menjadi keharusan buat Arsenal. Tapi menghindari bukan berarti menihilkan resiko sama sekali. Untuk bisa menang tidak cukup hanya dengan main aman, apalagi Pep tampaknya tahu kalau Arsenal punya masalah mental. Belakangan, pelatih asal Spanyol itu kerap menebar sewor, entah dalam bentuk pujian atau apapun. Akhir Januari lalu, Pep ditanya apakah musim ini akan berjalan sulit bagi City. Ia pun berkata tentu mereka adalah tim terbaik di dunia. Lihat di UCL, Premier League, FA Cup, dan Piala Liga. Kalimat Pep itu terasa seperti pujian buat Arsenal. Tapi dari sudut pandang lain, itu adalah sebuah permainan kata-kata supaya Arsenal terus terlena. Karena itu, fokus Arsenal harus sepenuhnya ke diri sendiri. Ada mentalitas yang perlu diubah, seperti kata Patrick Vieira. Mereka tak bisa lagi bermain dengan pola pikir jangan kalah, tapi harus diubah menjadi harus menang. Juara tak ditentukan oleh tim lain, tetapi oleh diri Arsenal sendiri. Itulah dia Football Lovers, bahasan mengenai hasil imbang Arsenal melawan Wolves yang seolah membuktikan kalau Arsenal belum atau bahkan tidak memiliki mental juara.
Lalu kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Arsenal ini punya mental juara atau enggak? Bisakah mereka akhiri puasa gelar? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.